untuk Bapak pengawas SMK, SMA, SLB secapbin 1 matur nuwun yang juga gabung. Juga selamat pagi untuk Ibu Ratna Setiandani selaku pembina SMK Negeri 3 Semarang. Juga selamat pagi untuk Ibu Lili Kasubag SMK, juga Kasih SMK. Oke, selamat pagi. Juga Bapak Ibu semuanya, tenaga pendidik, juga Bapak Ibu pendidik SMA, SMK, SLB sekantor cabang dinas wilayah 1, juga mungkin untuk anak-anakku semuanya yang mungkin ikut gabung juga mengucapkan selamat pagi. Oke, matur nuwun. Pada kesempatan pagi hari ini jumpa bareng dalam rangka kegiatan Cabin Siji Seneng Bareng. Yang kebetulan pada pagi hari ini yang ketiban sampul kami dari SMK Negeri 3 Semarang. Monggo, untuk yang pertama kita dengarkan sambutan dari Ibu Anggi yang mewakili dari beliau Bapak Sunarto. Karena pada kesempatan pagi hari ini ada tugas ke Jakarta. Halo, monggo Bu Anggi untuk bisa menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin pada pagi hari ini di acara Jumat virtual Cabin Siji Seneng Bareng, saya mewakili Pak Kepala Cabang Dinas Wilayah 1, Pak Narto, karena beliau ada tugas di Jakarta dari hari Kamis sampai dengan Sabtu. Maka dari itu kami mewakili dari Pak Kacap untuk memberikan sambutan pada acara Jumat virtual SMK Negeri 3 Semarang. STEM gaji itu nggih Bu Umi nggih. Nggih, matur suwun Pak Kismaran ya. Ini Pranoto Coro yang terlucu ini. Karena kenapa saya pernah mengikuti waktu itu jadi Pranoto Coro membuat teman-teman pada heboh nih. Jadi situasinya jadi enak gitu, jadi lucu juga itu. Kemudian juga matur suwun Bu Umi atas acaranya pada pagi hari ini dan Pak Sugiarto nggih selaku Waka juga matur suwun. Nggih, mungkin di SMK Negeri 3 Semarang mungkin akan membahas terkait pusat keunggulan gudangnya prestasi nggih. Di mana di SMK 3 Semarang ini tadinya mungkin sampai sekarang mungkin nggih masih ada banjir-banjir kalau misalnya hujan deras ataupun musim hujan. Tetapi dari saya beberapa kali nggih ke SMK 3, mungkin sudah sering saya ke SMK 3, dari awal saya ke SMK 3 sampai dengan sekarang ke SMK 3 sudah banyak perubahan nggih Bu Umi. Istilahnya Bu Umi itu semeblak gitu. Semeblak sesuai dengan kepala sekolahnya yang cantik. Jadi sekolahnya juga harus dibuat cantik. Juga dengan gudang prestasi yang dimana nantinya harapan kami di SMK Negeri 3 Semarang tidak ada tawuran-tawuran lagi dan semakin banyak prestasi dari siswa-siswi SMK Negeri 3 Semarang dan nanti semakin semeblak harapan kami. Mungkin itu saja Bu Umi sambutan dari saya. Monggo diteruskan nanti dari acara Jumat virtual Cabin Siji Seneng Bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anggi yang sudah menyapa kita semuanya, menggugah semangat untuk Bapak Ibu yang sudah gabung di sini. Juga tak kalah cantiknya dari Ibu Anggi yang akan menyapa Bapak Ibu semuanya, juga yang hadir lewat Zoom yaitu Ibu Umi Rosidiana selaku Kepala SMK Negeri 3 Semarang. Mungkin Ibu bisa menyapa yang sudah hadir. Matur nuwun Mas Kes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Pak Narto. Bapak apakah bisa join di Zoom pagi ini? Barangkali mungkin Bapak sambil on the way gitu atau sambil ngopi-ngopi bisa join bersama kami sebentar karena Bapak itu adalah figur yang sangat inspiratif dan selalu memotivasi serta selalu mensupport kita semuanya. Termasuk acara ini gagasan dari Bapak. Iya betul banget, termasuk acara Cabin Siji Seneng Bareng ini memang acara yang menjadi ikon, salah satu ikon Cabin Siji yang menurut saya wow dan luar biasa sekali.
Sugeng enjang juga Ibu Kasubag TU, Ibu Angki Mayang Saswati yang cantik jelita. Matur suwun sudah mewakili Pak Narto pada pagi ini. Tuh kan, wajah cantiknya yang selalu menggemaskan. Sugeng enjang pula Ibu Lili Rahmawati, Ibu Kasih SMK. Mungkin juga rawuh pagi ini. Halo Bu Lili, sugeng enjang. Oh, Bu Lili nggak ada. Oh, iya. Pak Tunggul mungkin Bapak Kasih SMA juga sugeng enjang. Pak Tunggul. Ini masih rapat Bu, Pak Tunggul dan Bu Lili masih rapat di aula. Baik. Selamat pagi juga Bapak Ibu pengawas pembina Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, terutama spesial Bunda tercinta Ibu Ratna, mungkin Pak Pandoyo, Bapak Ibu pengawas SMK, SMA, SLB yang pada pagi hari juga join dan bergabung di Capdin Siji Seneng Bareng, dan juga teman-teman semuanya, rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu kepala sekolah SMA, SMK, SLB Secapdin Siji yang pagi ini sudah bergabung bersama SMK 3 Semarang. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Amin, amin. Ya, yang tercinta Bapak Ibu guru semuanya. Halo Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, dan yang sangat spesial mungkin seluruh siswa-siswi SMA, SMK, SLB Secapdin Siji yang mungkin bisa join Zoom virtual Jumat Rahmat kita ini ya, di mana setiap Jumat ini kita bisa saling sharing, komunikasi, saling berbagi cerita, bertukar pengalaman, saling komunikasi ya, sehingga saya menangkap bahwa Jumat virtual ini sungguh banyak memberikan pesan yang luar biasa, sangat memberikan banyak inspirasi, ide, gagasan, sehingga membuat seluruh sekolah di Capdin Siji, SMA, SMK, SLB itu menjadi makin kaya, ya, makin termotivasi, makin banyak inovasi dan gagasan-gagasannya. Untuk mengawali jumpa kita pagi ini, marilah tak intinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang atas limpahan taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa bertemu secara virtual pada Jumat pagi hari ini, setelah tadi pasti teman-teman juga baru selesai melaksanakan upacara Hartiknas. Sungguh merupakan kebahagiaan pada pagi hari ini SMK Negeri 3 Semarang diberikan kesempatan oleh Bapak Sunarto selaku Kacapdin Wilayah 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk berbagi, ya Bapak Ibu, kita sharing saja, dan kami mengambil tema SMK Negeri 3 Jitu, Pusat Keunggulan, Gudangnya Prestasi. Ya. Bapak Ibu mungkin ada yang belum rawuh dan belum pernah melihat fisik dari SMK 3 Semarang ini. Tadi kalau disampaikan Bu Angki sudah rawuh berkali-kali dan mungkin masih sering banjir gitu ya Bu Angki ya, itu memang benar. Mudah-mudahan nanti di Musrenbangnya Bu Angki 2022 ini bisa memberikan cara atau bantuan bagaimana supaya SMK 3 nggak kelep lagi, ngatain ya Bu Angkin ya. Nggak kelep, nggak tenggelam lagi kalau banjir, karena semakin tahun memang semakin banjir. Tapi banjir itu tidak menjadi halangan, tidak menjadi kendala, kita tetap situ pusatnya keunggulan dan gudangnya prestasi. Alhamdulillah di tahun 2021 ini SMK 3 ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan. Sebenarnya ini bukan hal yang baru. Artinya Pusat Keunggulan ini hanya melanjutkan amanah dari Bapak Presiden Joko Widodo dalam Impres nomor 16 tahun 2017 tentang revitalisasi SMK. Ya, di mana di dalam revitalisasi SMK itu semua harus direvitalisasi untuk mewujudkan generasi emas, generasi unggul menuju 1 abad kemerdekaan Republik Indonesia.
Jadi Bapak Ibu, program revitalisasi dilanjutkan dengan 2020 menjadi program Center of Excellence dan dilanjutkan dengan pusat keunggulan. Nah, apa itu pusat keunggulan? Nanti kita akan bincang dan kupas tuntas SMK Pusat Keunggulan sebagai gudangnya prestasi. Oke. Untuk itu, Bapak Ibu, mari kita ngobrol santai aja, deh, ngobrol santai aja untuk SMK Pusat Keunggulan ini. Jadi, begitu teman-teman, mari kita diskusi yang santai aja, kita berbagi informasi saja, dan mungkin Bapak Ibu akan mengenal lebih jauh tentang SMK Negeri 3 Semarang. Jadi, terima kasih. Oke, matur nuwun Bu Umi yang sudah memberikan sambutan menyapa yang sudah hadir lewat Zoom. Luar biasa sekali. Ini Bu Umi, Bu Angki sudah membuka semangat. Mungkin kalau dulu saya lahirnya nggak telat, mungkin ceritanya beda. Oke, matur nuwun. Ini kita bahas tuntas tentang tema kita yaitu SMK Negeri 3 Jitu Pusat Keunggulan Gudangnya Prestasi. Tadi di awal Bumi sudah menyinggung bahwa pada kemarin kita sudah ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan. Mungkin ada yang bertanya-tanya belum begitu paham apa itu SMK Pusat Keunggulan. Mungkin Bumi bisa lebih jelas memaparkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Oke, terima kasih Mas Kes. Ya. Bapak Ibu, teman-temanku semuanya, sebetulnya SMK Pusat Keunggulan seperti yang tadi sempat saya sampaikan di awal tadi, ini hanya melanjutkan amanah Bapak Presiden tentang bagaimana kita tuh menciptakan, mewujudkan, menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, sumber daya manusia yang benar-benar siap kerja, siap pakai, sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Di sini adalah dunia usaha, dunia industri. Nah, bagaimana sih kita bisa menciptakan SDM yang unggul itu? Nah, seperti lagu Padamu Negeri, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya, jadi jiwanya itu harus kita bangun dulu. Semua sekolah harus membangun jiwanya dulu. Jadi SMK Negeri 3 Semarang itu untuk menjadi SMK Pusat Keunggulan yang sebenar-benarnya, sebenarnya kami juga membangun karakter, membangun soft skill dari peserta didik kita sehingga jiwanya itu memang benar-benar jiwa yang berkarakter Pancasilais dan mempunyai attitude yang memang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri. Di samping juga kita memberikan pembekalan, penguatan, pembelajaran yang berbasis kompetensi atau skill. Sehingga anak-anak pusat keunggulan itu adalah anak-anak yang mempunyai karakter unggul, skillnya hebat, kemudian juga mempunyai daya saing global. Artinya mempunyai daya saing, daya jual yang bisa benar-benar mampu dipasarkan baik di pasar lokal maupun pasar global. Berarti setelah lulusannya nanti bisa langsung siap kerja gitu ya? Itu harapannya, harapannya memang anak-anak itu memang siap kerja dan siap pakai. Siap pakai. Nah, ready for use. Sesuai dengan kebutuhan teknologi zaman sekarang. Iya, betul sekali. Maka untuk bisa menjadi anak-anak SDM unggul yang mampu bersaing di era global itu juga kita harus menyiapkan anak-anak kita untuk mampu berinteraksi, mampu berkomunikasi dengan baik. Karena hanya anak-anak yang mempunyai skill, attitude, dan kompetensi komunikasi yang bagus, itulah anak-anak yang akan menjadi anak-anak unggul yang akan membantu menjawab masalah Indonesia, di mana negara Republik Indonesia ini masih sangat membutuhkan lulusan-lulusan yang terampil, siap pakai, dan siap kerja, sehingga bisa menjawab
rumor atau isu yang selalu menjadi beban kita bahwa SMK sebagai penyumbang pengangguran terbesar itu tidak akan lagi terjadi, Mas. Ya kan? Bisa terpotong gitu ya. Betul. Yang kemarin beritanya dari mana-mana bahwa SMK penyumbang pengangguran terbesar itu sudah terket gitu ya. Betul, ya, kita antisipasi. Nah, di samping itu, SMK Pusat Keunggulan selain tadi menciptakan SDM-SDM unggul, SMK Pusat Keunggulan itu juga harus mampu menjadi pusat rujukan. Pusat rujukan sebagai senternya belajar dari SMK-SMK di sekitarnya. Jadi bisa mengimbaskan apa yang sudah kita miliki itu ke SMK-SMK yang lain. Berarti mungkin dari SMK yang lain yang belum PK itu bisa mengimbas ke SMK kita. Betul sekali, boleh belajar. Kebetulan SMK Negeri 3 Semarang sebagai pusat keunggulan di tahun 2021 ini mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekitar hampir 4 miliar untuk membangun fisik maupun pengadaan peralatan, sarpras, dan kegiatan-kegiatan non-fisik. Nah, sehingga teman-temanku semuanya yang mau belajar sharing ya, belajar maupun sharing, mungkin karena pusat keunggulan kita itu di teknik otomotif, jadi bengkel kita udah kita revitalisasi sesuai yang ada di industri dengan peralatan yang canggih ya. Mobilnya juga bisa diangkat kayak di industri ya, ada hidroliknya ya. Jadi kalau mau tune up, mau servis ya, balancing, scoring itu kita udah digital semuanya. Nah, jadi keren, teknologinya udah canggih dan yang lebih hebat lagi Bapak Ibu semuanya bahwa SMK 3 Semarang sebagai pusat keunggulan, kami kemarin membuat proyek adalah prototipe mobil listrik. Iya, jadi SMK 3 ini keren banget karena udah punya mobil listrik, Bapak Ibu ya. Mobil listrik yang bisa ngelansir apa saja karena mobil lansir bertenaga listriknya. Jadi kita boleh mau putar-putar, mau kota-kota di Semarang ini menggunakan mobil listrik SMK Negeri 3 Semarang. Kenapa Pak Gi mobil listrik itu bisa digunakan untuk apa saja ya Pak Gi? Bisa ya. Mungkin sedikit saya sampaikan juga ya bahwa memang di pusat keunggulan SMK 3 selain kita revitalisasi gedung dan peralatan, perlu kita sampaikan bahwa kita punya TEPA, tapi kemarin belum komplit alatnya, tapi setelah ada SMK PK, ternyata kita sudah melengkapi alat-alat yang ada di bengkel kami TEPA dan bekerja sama dengan teknik kendaraan ringan yang di SMK Negeri 3 Semarang. Terbukti kemarin Bu Umi bahwa mobilnya kantor Pak Dinas, Pak Dinas, itu juga sudah diserviskan, ditunapkan di SMK Negeri 3 Semarang dan termasuk mobilnya Bu KTU, Bu KTU, Bu Anggi. Siap terima lagi Bu Anggi kalau untuk mobilnya. Bapak Ibu kepala sekolah SMK yang lain juga boleh ya. Iya. Harganya kompetitif nggak Pak dengan bengkel? Sangat kompetitif sekali. Kita Bapak Ibu bahwa untuk servis tune up di SMK 3 itu tidak berbasis bisnis, tapi kan kita berbasis pendidikan sehingga nanti sedikit banyak kita ada satu teknisi yang profesional nanti akan dibantu dengan anak-anak didik kami yang selalu kita dampingi, yang selalu kita arahkan sehingga anak-anak kami juga akan tahu trouble mobil yang sesungguhnya di luar. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang lain nanti bisa bisa menserviskan di SMK Negeri 3 Semarang. Kalau kemudian Pak yang mobil listriknya itu, wah ya ini. Ya memang salah yang keduanya ini adalah difokuskan pada mobil listrik Pak. Di mana untuk mobil listrik ini sudah unggul dalam
proses pembuatannya, dan perlu kita ketahui bahwa kelebihan dari mobil listrik itu adalah ramah lingkungan. Karena tidak ada polusi ya Pak? Iya, ya, tidak lagi menggunakan mobil tenaga pembakaran atau proses pembakaran dan tidak mengeluarkan polusi. Tidak sama sekali tidak. Iya. Nggak bisa diisi bensin ini ya Pak? Soalnya bensin nggak bisa ya? Karena bertenaga listrik. Betul. Ini kan kita sampaikan bahwa prosesnya itu nanti adalah dari baterai, kemudian baterai kalau yang kita pakai, yang kita rencanakan itu adalah menggunakan baterai kurang lebih sekitar 6 baterai yang masing-masing 12 volt, sehingga jumlah voltnya itu adalah 72 volt. Kemudian ampere-nya itu masing-masing baterai itu 75, sehingga kalau kita jumlahkan 6 itu ada 450 ampere. Tetapi itu bisa mampu menggerakkan juga sudah. Cuma kan jangka waktunya kan tidak begitu lama dan tenaga tidak begitu besar. Maka ini dikonverter dengan menggunakan inverter. Ya, kita rubah begitu. Dirubah. Iya, kita rubah sehingga akan menjadi arus AC atau arus bolak-balik dengan 3 pas. Dan dengan keuntungan arus bolak-balik 3 pas ini tenaganya akan lebih besar, kemudian efektivitas casnya itu juga akan lebih lama gitu. Pak Diarto, ngomong-ngomong mobil listrik ini kalau jalan terus gitu bisa berapa jam, berapa kilo ya Pak? Ya, sementara yang kita rencanakan ini belum begitu panjang, tapi cukup mungkin sekitar 12 jam kita masih mampu. 12 jam? Iya, 12 jam itu Semarang Surabaya aja sekarang 5 jam 5 ya? jam. 5 jam lewat tol. Ya, berarti Semarang Banyuwangi bisa pakai mobil listrik kita, Bu Anggi. Bapak Ibu, monggo yang mau mencoba mobil listriknya SMK 3 Semarang bisa 12 jam tanpa dicas. Tapi nanti kalau udah habis ngecasnya gimana Pak Diarto? Oke, kalau saya pernah lewat ke masing-masing jalan tol di rest area itu sudah ada bahasanya itu tempat khusus untuk pengecasan, ya. Itu masing-masing di rest area. Mungkin di Sragen itu ada, terus luar kemudian biasa. di Ngawi itu sudah ada di rest area. Butuh berapa lama? Tidak lama, hanya 1 jam itu sudah penuh. Ya. Mendoanya belum matang, jajannya udah selesai ngecasnya. Keren. Selain tidak menimbulkan polusi, tidak menimbulkan polusi suara juga ya Pak. Iya. Yang jelas hemat biaya, tidak kemudian tidak polusi, kemudian suaranya pun juga akan tidak berisik. halus. Ya. Kalau ngecas itu bayar nggak Pak Diarto? Kalau di sana kelihatannya tidak bayar. Wah, luar biasa. Di rest area. Di rest area itu free of charge ya untuk ngecas mobil listrik kita. Nah, berarti nanti anak-anak SMK 3 itu kalau lulus, karena sekarang industri mobil listrik di Indonesia itu penggunanya juga sudah sangat banyak, berarti anak-anak kalau kita tempatkan bekerja di industri mobil listrik itu udah bisa ya Pak? Insya Allah sudah kita mampu. Kita sudah mencuri start. Perlu kita ketahui ini sudah dibuktikan kemarin dicoba oleh masing-masing Bapak stakeholder di direktorat, antara lain Bapak Direktur PSMK Pak itu, terus kemudian Pak Dr. Imam dan Dr. Ridho itu kemarin pada saat monitoring dan evaluasi ke SMK 3 juga pernah mencoba. Dan perlu kita ketahui bahwa rencana nasional atau bahkan mungkin secara dunia bahwa tahun 25 sampai 30 itu kita sudah menggunakan combine. Combine itu campuran antara motor tarik, motor bakar ditambah dengan motor listrik, sehingga akan lebih irit bahan bakar. Kalau nanti casnya habis ya kita jalannya pakai motor tarik atau motor bakar. Kalau sudah casnya penuh kita kembali ke listrik lagi. Kemudian direncanakan juga tahun 2030 sampai 2040 nanti rencananya malah itu sudah semuanya listrik. Teman-teman semuanya nanti akan pakai mobil listrik. Nah, luar biasa. Ini yang punya mobil listrik, servis ke kita bisa ya Pak? Insya Allah bisa. Iya betul. Maka dari itu dengan apa yang disampaikan Bumi,
anak-anak didik kita apakah nanti siap? Sangat siap sekali dengan kondisi yang ke depan. Memang tenaga kerja yang kita perlukan adalah untuk mobil listrik. Mantap. Mungkin proyek-proyek kita berikutnya dari teknik otomotif, kita bisa mulai menciptakan sendiri mobil-mobil listrik niaga itu ya Pak Diarto? Bisa. Bisa ya. Karena Bapak Ibu guru kemarin kan juga udah diklat. Kemudian anak-anaknya juga. Nah, ini peningkatan skill dari SDM Bapak Ibu guru itu yang dimana kita sudah bisa dan mulai menguasai tentang mobil listrik. Mungkin proyek kita di tahun 2023 ke depan bisa mulai membuat mobil listrik. Mungkin ya bekerja sama dengan industri-industri yang karena SMK PK itu bukan PK kalau tidak bekerja sama banyak dengan industrinya. Betul ya Bu? Betul. Iya, Sehingga perlu kita ketahui bahwa teman Bapak Ibu guru kita sudah diklat di industri, khususnya di PT Estima yang menghasilkan mobil listrik. Kemudian kemarin kita merancang Bapak Ibu guru dengan dibantu dengan anak-anak kami. Guling itu juga industri mobil listrik ya Pak? Iya. Guling Sama Hyundai itu sudah. Hyundai betul. Itu sudah. Ya. Itu tadi kartu mobil hasil itu kira-kira mampu untuk beban berapa itu? Ya kurang lebih untuk sementara karena kita perencana kecil ya 1 ton sudah. 1 ton luar biasa. Tadi kalau mengantar wisatawan di Kota Lama putar-putar itu bisa Pak pakai mobil listrik kita Pak? Ya kita baru rencanakan untuk pembuatan itu, kita rencana pembuatan untuk mobil wisata yang nanti insya Allah sudah dilakukan di wisata Kota Lama ataupun daerah Kota Semarang. Mungkin boleh kita coba dengan Pak Gubernur, dengan Pak Wali Kota nanti putar-putar di Kota Lama menggunakan mobil listrik itu ya Bu Anggi ya? Iya, kita ajak beliau, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Ibu Kepala Dinas mungkin ya, kita ajak beliau untuk putar-putar di kawasan Kota Lama, di Tugu Muda gitu dengan naik mobil listrik SMK 3 Semarang. Mereknya apa tadi Pak? Molan. Mereknya sementara Molan. Molan itu mobil lancip untuk yang kita rencanakan yang sudah jadi. Tapi tadi sudah saya sampaikan bahwa ke depan kita merencanakan akan mobil pribadi sama mobil wisata yang kita sampaikan Bu Kepala Sekolah tadi, paling tidak kan untuk melansir para wisatawan yang ada di Kota Lama atau wisata-wisata yang ada di Kota Semarang. Oke, itu tadi sekilas tentang mobil listrik kita, Pak. Oke, untuk itu Bu Mini juga nanti Ibu sambil menjelaskan akan ditayangkan tentang produk yang lain. Profil ini Bu, sarana prasarana kita. Oh, produk-produk unggulan dan sarplasnya SMK 3 Semarang. Oke. Bapak Ibu memang mobil listrik itu menjadi prototipe proyeknya SMK PK kita kemarin. Tapi tidak hanya itu Bapak Ibu, SMK 3 Semarang itu punya jurusan-jurusan yang lain. Selain PK yang selain otomotif ya, kami juga punya teknik bangunan, itu ada 2 jurusan. KGSP itu yang 4 tahun dan DPIB. DPIB itu arsiteknya. Kalau KGSP itu teknik sipilnya, begitu ya. Yang kemarin prestasinya setiap tahun, alhamdulillah tahun 2021 kemarin juara 1 LKS tingkat nasional untuk bricklaying, kemudian juara 2 tingkat nasional untuk plumbing. Jadi berarti kan PK-nya kemarin kan di TKR, yang di DPIB dan itu kan belum PK ya? Belum PK. Nah, kalau dengan sedang prestasi itu nanti bisa mengangkat jadi PK lagi. Insya Allah, semoga tahun ini kita akan mengimbas ke jurusan yang lain, karena yang PK itu bukan hanya teknik otomotifnya saja, tapi jurusan yang lain tadi sudah saya sebutkan bahwa SMK 3 punya KGSP, punya DPIB, 2021 juara 1, juara 2 LKS nasional, dan di tahun ini insya Allah mohon doanya Bapak Ibu kita juga juara 1 sekaligus juara 2 untuk AutoCAD building, kemudian juara 1 dan juara 2 untuk
plumbing, kemudian juga juara 1 untuk bricklaying. Nah, itu yang jurusan teknik bangunan. Kemudian produk unggulannya juga banyak. Nanti juga akan saya share tentang produk unggulan SMK 3 Semarang. Nah, juga SMK 3 itu punya sarana prasarana pendukung yang lain. Kita juga ada musola ya. Kemudian kita juga ada podcastan, kita juga punya studio podcast ya. Jadi teman-teman kalau mau podcastan di SMK 3 silakan free of charge, gratis ya. Tidak dipungut biaya. Oh iya, tidak dipungut biaya dengan semua peralatannya yang sudah lengkap. Nanti kapan-kapan akan kita hadirkan juga Ibu Kadinas untuk podcastan ya, Pak Narto ya, atau Pak Ibu yang lain, monggo silakan untuk bisa podcastan. Nah, ini adalah bangunan baru dari teknik otomotif yang kemarin mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kemudian juga kami punya teknik tenaga listrik atau TTL, Bapak Ibu ya. TTL itu produknya juga luar biasa banyaknya. Kami juga udah punya katalog ini ya, katalog produk-produk unggulan dari semua jurusan. Bahkan yang teknik tenaga listrik itu kemarin sudah menciptakan panel box listrik, ya itu bukan panelnya aja, boxnya aja ya itu, dan sudah kita pasarkan di marketplace di Tokopedia gitu. Iya. Jadi sudah ya, jadi pasarkan online. Betul. Jadi produknya teman-teman dari listrik itu juga sudah masuk di marketplace panel box listrik. Tapi produknya banyak, Bapak Ibu. Di sini ada katalog tentang produk-produk unggulan SMK Negeri 3 Semarang. Ya, ini mendukung kitchen factory-nya, kelas industrinya ya. Monggo Bapak Ibu yang mau pesan remote pagar listrik di rumahnya boleh otomatis buka sendiri gitu. Bajunya buka sendiri juga bisa di remote ya. bisa. Akadnya mungkin kayak Bu Azizah dari SMK Munabi. Itu kan punya jurusan pertanian, misalnya greenhouse-nya itu bisa bisa dibuka secara pakai remote juga bisa loh Pak. Itu teman-teman juga dari teknik tenaga listrik bisa. Jadi Bu Aziza nggak perlu naik ke atap ya untuk membuka atapnya, cukup di remote aja. Katalognya juga bisa di-download lewat itu Bu di barcode. Jadi nggak usah kesini begini, bisa di-download lewat kode barcode itu. Betul. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengetahui semua produk-produk unggulan SMK 3 tinggal scan barcode-nya, tinggal dipilih kebutuhannya apa. Di situ sudah ada semua produk katalog berserta speknya ada, informasinya ada. Kalau belum jelas di dalam buku katalog itu, monggo silahkan rawuh di SMK 3 Semarang ya. Tapi yang penting kan ini Bu ya, nanti misalnya kalau ada yang pesen itu antara gambar dengan yang susunya lebih pas ya, sama sekali. Pas, cocok, mantap, raciannya itu udah terstandar oleh industri. Nah, karena kan image masyarakat itu kadang-kadang pesannya digambar, tapi hasil yang diterima itu kadang-kadang berbeda. Nah, itu Bapak Ibu teman-temanku semuanya kita mencoba dan berjuang terus-menerus standarisasi dari semua produk-produk unggulan kita itu kita sudah bekerja sama dengan semua industrinya. Jadi TAP itu juga punya produk yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau mau pesan namanya IP Pinter interaktif digital ya. Jadi itu kayak TV ya, tapi bisa untuk melaksanakan pembelajaran secara hybrid. Artinya secara real time anak-anak yang belajar daring di rumah itu bisa mengikuti apa yang sedang terjadi di kelasnya, di sekolahnya. Ya kita punya produk unggulan dari teknik audio video itu namanya IP Pintar. IP Pintar. Jadi secara real time anak-anak yang di rumah bisa secara real time mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah. Pokoknya keren deh. Nah, itu yang TAP. Satu lagi yang terakhir adalah teknik audio video, teknik tenaga listrik, kemudian teknik bangunan dan teknik otomotif. Nah, jadi Ibu saya ini dulu dari hospitality, sekarang Ibu menjadi di sekolah teknologi. Tapi SMK 3 ini sudah saya kemas
Sekolah Teknologi Rasa Hospitality, begitu. Mantap. Kita tidak hanya bincang-bincang di sini ya, mungkin kan sudah banyak juga Bapak Ibu yang ikut menyaksikan lewat Zoom, nanti bisa interaktif bertanya, mungkin yang belum jelas tentang apa yang sudah tadi Ibu Umi dan juga Pak Diarto paparkan, bisa bergabung bertanya tentang apa saja yang sudah disampaikan. Oke. Kalau ada monggo bisa bergabung, dipersilahkan. Nanti satu penanya langsung kita jawab saja. Oh baik, monggo teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu. Mungkin kita perlu diskusi, silakan. Oke, biar lebih hidup gitu ya, lebih gayeng gitu. Yang gabung. Oke, monggo Bapak Ibu yang sudah gabung langsung saja. Oke, monggo, halo. Halo Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Halo. Atau bertanya juga Bapak mungkin bisa sharing atau gimana, monggo boleh. Komentar-komentar juga boleh. Masukan juga kita juga betul boleh. Sekali, karena dengan masukan itu lebih menyempurnakan apa yang kita miliki. Ya, betul ya. Monggo. Monggo silakan teman-teman. Apakah ada yang mungkin akan memberikan tanggapan atau pertanyaan atau masukan? Mau servis ke sini silahkan. Mau memperbaiki jaringan listrik mekanikal elektrikalnya di rumah atau di sekolah, mau membangun rumah dari mulai membuat gambar perencanaannya, ya, kemudian sampai pelaksanaannya, kami juga bisa. Nah, banyak yang bisa kita bantu dari SMK 3 Semarang. Monggo silakan teman-teman. Ini mungkin sudah banyak di lapangan yang saya lihat ini ya. Itu kan kadang apa ya, ada mobil listrik, terus yang paling banyak kayak sekarang itu apa, motor. Kalau motor bisa Pak untuk diservis ke kita? Oh bisa. Justru pada saat pembukaan TEVA SMK 3 itu adalah di motor roda 2-nya dulu. Tapi iya. sambil nunggu betul berkembang. Kita tidak sekali lagi bukan berbasis bisnis tapi hanya berbasis pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Sehingga untuk tarif-tarif itu tidak begitu masalah. Tidak masalah. Bisa dinego habis. SMK 2 bertanya. Diambil dulu. Oke, terima kasih sudah bisa dengar suara saya nggih. Dengan siapa ini Pak? Pak Warno. Pak KKS. Oh. Iya Pak. Nuwun, Bu Umi dan tim SMK 3 luar biasa pencapaiannya. Nanti memang saya harus banyak belajar ke SMK 3 kalau begini ini. Pertanyaan saya gini Pak, kaitannya dengan mobil listrik tadi kan sudah ditawarkan, saya kan juga sangat tertarik. Tapi masalahnya apakah mobil listrik yang ditawarkan tadi itu sudah bisa OTR ya Bu ya? Jadi misalkan saya pesen ke SMK 3 untuk keperluan intern saya gitu, apakah sudah ada uji kelayakan sehingga bisa dipakai di jalan? Matur nuwun, terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Warno ini menjabat di 2 sekolah. Jadi beliau itu kepala sekolah SMK 5 dan PLT kepala sekolah SMK 2. SMK 2. Iya, biayanya kecil tapi full power. Luar biasa. Oke, matur nuwun. Makasih yang lebih jelas nanti Pak Di gimana untuk pertanyaan dari Pak Warno tadi. Oke. Terima kasih Pak Warno. Secara tidak langsung untuk OTR-nya memang kita belum sampai ke OTR, tapi untuk ujinya saya kira siap diujikan karena dan itu sudah mampu untuk berjalan seperti itu, sehingga nanti kalau memang betul-betul berminat nanti bisa kita pesan di SMK Negeri 3 Semarang. Atau di Pak Warno. Saya menambahkan Pak Warno bahwa mobil listrik yang diciptakan SMK 3 Semarang itu memang dikhususkan hanya untuk proses belajar mengajar supaya anak-anak menguasai teknologi atau industri mobil listrik. Jadi untuk uji kelayakan itu kan kalau itu mau dipublish atau
dibawa jalan keluar, itu mungkin kami memang belum memproses ke situ. Kenapa, Pak Warno? Karena SMK 3 Semarang itu juga belum menjadi BLUD. Nah, sehingga kami juga belum bisa memproduksi secara bisnis gitu ya, secara bisnis itu belum. Tapi kalau memesannya hanya akan digunakan untuk proses belajar mengajar supaya anak-anak itu mengetahui tentang teknologi mobil listrik, sehingga nanti pada saat anak-anak udah lulus bisa terserap di industri mobil listrik, kami siap membuatkan. Begitu Pak Warno. Oke, terima kasih. Ya. Oke, matur nuwun. Oke, nggih matur nuwun. Boleh mungkin ada yang lain yang mau bertanya, monggo dipersilahkan. Nggih, tapi Bapak Ada lagi, Mas Kuku? Monggo, Bapak Ibu, teman-teman, mungkin juga dari anak-anak mungkin. Oke, monggo yang mau. Ada lagi yang mau sharing-sharing? Oke. Oke. Nah, begitu. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, karena ini juga masih dalam kesempatan Syawal 1443 Hijriah, maka seluruh keluarga besar SMK Negeri 3 Semarang menghaturkan takabawahu minna wa minkum minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semuanya. Dan sebelum bincang-bincang ini kita akhiri, saya punya sebuah pantun untuk teman-teman semuanya. Anak Arab makan roti. Cakep. Anak kampung makan serabi. Cakep. Jika ada dendam di hati, jangan disimpan di hari ini. Makan ketupat, lauknya teri. Enak. Jangan lupa opor ayamnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan sangat luar biasa kali ini. Juga masih suasana Lebaran Idul Fitri. Kita dengarkan bersama hikmah dari halal bihalal atau Idul Fitri yang nanti akan disampaikan pendakwah Pondanya SMK Negeri 3 Semarang yang sudah luar biasa sekali. Ini juga salah satu MC terbaik Panoto Solo juga. Yang jelas masih muda bertalenta. Nggih, monggo Pak Munir sugeng awuh. Nggih, matur nuwun Pak. Terima kasih Bu. Tapi selain beliau ini pendakwah, teman-teman boleh dibuktikan beliau jago nyanyi. Oke. Oke. Terima kasih Pak Gismaran, Bu telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sholli ajmain. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para asatidzah, semua yang tergabung di cabang Dinas 1, wilayah 1, Provinsi Jawa Tengah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa merasakan kenikmatan di mana SMK 3 Kedipun Sampur yaitu Capdim Siji Seneng Bareng sudah disampaikan beragam. Semua produk dari SMK 3 itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri secepatnya di kaunina. Alhamdulillah. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bumi Pak Kis, kita sudah 1 bulan kemarin berpuasa. Kemudian tepat tanggal 2 Mei berbarengan dengan Hari Pendidikan Nasional kita merayakan Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terimalah amal kita ya Allah. Jadi 1 bulan kemarin itu kita berpuasa, meninggalkan hal-hal yang membatalkan dan hal-hal yang merusak pahala.
kemudian di bulan Syawal ini yang menjadi PR kita bersama adalah bagaimana cara kita bisa mempertahankan semangat ibadah kita setelah bulan Ramadan selesai. Perlu kita ketahui, Bumi, Pak Kis, dan para pemirsa yang ada di tempat masing-masing, muhasabah atau introspeksi diri yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Bagaimana 1 bulan puasa yang kita lakukan dengan puasa yang bagus, dengan ibadah yang baik, dengan amal yang baik, zakat, sedekah, kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Bagaimana peningkatan yang ada ketika Syawal kita jumpai. Itu menjadi PR yang besar buat kita. Jangan hanya di bulan Ramadan saja, karena orang miskin yang kelaparan, orang yatim yang membutuhkan pertolongan, tidak hanya di bulan Ramadan, namun di bulan-bulan lain juga. Maka dari itu, muhasabah, introspeksi diri, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka kita harus lakukan di bulan-bulan yang lain. Bagaimana puasa kita? Apakah sudah penuh atau sudah full yang sudah kita kerjakan? Jika belum, maka kewajiban kita adalah mengkodoknya, menggantinya di bulan yang lain. Mungkin kayak Ibu, menurut saya Bu, kemarin full ya Bu? Full, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi Semarang 5 hari ya Pak? 5 hari ya Pak Kis ya. Belum ya. Harus sudah diganti. Karena kita tahu Pak Kis Semarang itu keliling di berbagai belahan Jawa Tengah, selain MC, wirausaha, khawatirnya. Musafir ya Pak? Ya, musafir. Boleh tidak berpuasa? Boleh, namun juga harus wajib mengganti. Maka dari itu tidak hanya untuk Pak Kis Semarang saja, bagi Bapak, Ibu, saudaranya, istri, anaknya yang memang sudah balik, maka mari kita berjihad di dalamnya untuk mengingatkan mereka mengganti puasa yang telah ditinggalkan di bulan Ramadan kemarin. Siap. Yang kedua, setelah muhasabah, kita perlu mujahadah. Apa itu mujahadah, Pak Kis? Mujahadah itu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh kita lakukan tren positif di waktu Ramadan, kita bawa di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Kalau betul sekali, maka ketika ada Jumat berkah di bulan Ramadan, maka di bulan-bulan lain berkahnya jangan hilang, tinggal Jumatnya saja. Maka dari itu Jumat berkah, Kamis berkah, Selasa, Senin, Minggu sama-sama berkahnya. Maka kita isi dengan yang namanya bersedekah. Selanjutnya setelah bermujahadah, bersungguh-sungguh meningkatkan tren positif Ramadan kita bawa di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, maka selanjutnya adalah muraqabah. Termasuk puasa di bulan Syawal ya Pak? Betul sekali Bu, luar biasa. 6 hari puasa di bulan Syawal. Namun jika puasanya sunnah itu dilakukan, jangan lupa puasa wajibnya juga. Ngiras-ngiras boleh nggak? Boleh, artinya, namun yang menjadi catatan di sini adalah jika saya pakai Pak Kis Semarang, aku pengen itu kosongin 6 dino, namun dia hutang 11 hari, maka caranya melakukannya adalah puasanya diniatkan qadha dulu, mengganti dulu bersamaan dengan puasa sunnah Syawal. Semoga dengannya seperti itu kita mendapatkan 2 pahala, yaitu puasa wajib bulan Ramadan dan puasa sunnah Syawal. Selanjutnya muraqabah itu. Ini muraqabah itu artinya mendekatkan diri kepada siapa? Tidak hanya kepada suami, tidak hanya kepada istri, teman, karena yang namanya istri, teman, anak itu kalau kita sudah tidak ada, dia tidak akan mendekati kita terus. Bisa dicontohkan kalau umpamanya ada orang yang meninggal. Orang yang meninggal itu dia dikuburkan. Istri, anak itu tidak akan menemani di liang lahat. Ya enggak, Pak? Betul sekali. Yang mau menemani hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan amal ibadah kita. Maka dari itu muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita kuatkan hati
hati, dekatkan hati untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan kegiatan tren-tren positif di bulan Ramadan, di bulan-bulan berikutnya. Maka dari itu, dengan muraqabah kepada Allah, kita akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti ini, kita mau melakukan kejahatan, kemaksiatan, atau hal-hal yang negatif, karena kita muraqabah dekat dengan Allah, maka kita akan diawasi. Kalau bumi di dalam ruangan mungkin saya tidak tahu, tapi kalau untuk Gusti Allah dimanapun tempatnya, katakan di leng semut pun tidak ada hal yang tidak mungkin untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu pelajaran yang kita ambil untuk pada pertemuan kali ini adalah satu, muhasabah, yaitu introspeksi diri. Yang kedua adalah mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh mempertahankan tren positif di bulan Ramadan, di bulan berikutnya. Yang ketiga adalah muqarabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin menjadi amal ibadah kita yang terbaik dan menjadi ibadah kita yang luar biasa. Amin. Dan doa kami kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di sekolah masing-masing, semoga di bulan Ramadan yang tahun berikutnya kita bisa berjumpa lagi. Amin. 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 Saya berdoa. Mohon izin kepada para senior yang ada di tempat masing-masing, izinkanlah saya memimpin doa pada kesempatan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni as'aluka anni asyhadu annaka Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al auladana wa talamidina wa ahlana ahli ilmi wa ahli khair. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa bapak ibu kami, dosa bapak ibu guru kami, dosa istri kami, dosa anak kami, dosa murid-murid kami, dan dosa para orang-orang yang dekat dengan kami. Ya Allah, ya Rabbi, di bulan Syawal ini terimalah amal ibadah yang telah kami lakukan dan berikanlah kepada kami umur yang panjang, umur yang manfaat, dan umur yang barokah, sehingga kami bisa bertemu dengan bulan-bulan mulia, bulan Ramadan di tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, berkahilah umur kami, berkahilah pekerjaan kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu ingat denganmu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala kekurangan. Oke, terima kasih Pak Munir, Bumi. Oke, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini untuk acara Capdin Siji Seneng Bareng juga terakhir karena kita dibatasi oleh waktu. Mohon maaf jika kami segenap keluarga besar SMK Negeri 3 Semarang dalam memaparkan materi kegiatan pada pagi hari ini ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan, jadi Bapak Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita ketemu kembali untuk Capdin Siji Seneng Bareng.
Oke, terima kasih. Yuk kita bareng-bareng gerakan yel SMK kita. SMK bisa, SMK 3 Cino, jujur, inovatif, terakhir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak foto bersama Mas, monggo. Bapak Ibu untuk on cam semuanya kita akan ambil fotonya bersama-sama. Oke, monggo Bapak Ibu bisa on cam semuanya. Kita akan foto bareng. Nah, oke. Iya, monggo on cam dua ini. Bu Maisa silakan. Cekrek. 1, 2, 3, cekrek. Monggo Bapak Ibu untuk on cam semuanya. Akan kami kirimkan ke Bapak Sunarto nanti hasil on cam-nya. Silakan untuk membuka kameranya. Oke, monggo Bapak Ibu. Oke? Kita tunggu Bapak Ibu yang sudah bersedia on cam. Ya. Cekrek? Oke. Masih lanjut? Layar berikutnya. 1, 2, 3, senyum, cekrek. Sambal. Lagi? Layar berikutnya masih ada, Mas? Masih 2 lagi? Sampun? Oke, matur nuwun semua. Oke, matur nuwun Bapak Ibu sudah off, Mas? Monggo, boleh untuk ini. Oh, masih ada tayangan dari kegiatan peningkatan kapabilitas SDM di SMK 3 Semarang. Ini kan tayang ini kan, ini udah mati kan kamera? Sudah mati? Sudah? Oh ya. Sudah? Keren. Ikatan batin mengemas panjang waktu. Percayalah kita melegenda di sana. Pilih masa depan diwarnai biru. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sama. Melengkapi
mengemas panjang waktu. Berjalanlah Kalau besok ada ceramahnya. Jadi untuk menginformasikan ke depan yang satu informasi, yang satu tidak pakai kertas lagi. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah kita menyatukan semua mereka yang selalu ragukan dirimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat pilih masa di warna mimpimu. Sahabat jangan lupa bahagia bersama. Hati berdaya. Hati berdaya. Ada makna yang kan berangkat, tinggalkan jalan yang berat untuk kita bukti bersama. Jadi sebuah cerita sebagai para Dokter, apa iklannya ya? Kita kembali